Oke pemirsa, ini adalah MI Panguan guys. Besar, bangunannya baru. Oke. Dan sekali lagi kita akan melakukan visitasi implementasi kurikulum Merdeka berbasis komunitas. Assalamualaikum. Telat ya? Oke. Oke. Iya ya. Saya kerinan ya saya. Ini pemirsa, Bapak Ibu dari Balai Diklat sudah hadir duluan. Buah mangga itu ada beberapa jenis macamnya. Ada mangga mana lagi, ada mangga harum manis, ada mangga yang macam itu apa Bu? Golek, ada yang mangga apel. Nah, di sini Bu Anin akan menjelaskan beberapa macam buah mangga. Nah, ini ada yang kecil, bentuknya nggak bulat ya sahabat ya. Nah, ini namanya mangga apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Iya, ini namanya mangga apel. Menciptakan pohon mangga. Menanam pohon mangga. Yang menanam. Manusia. Kita mau mencicipi ciptaannya Allah, yaitu berupa mangga. Sebelum kita mau minum dan sebelum kita makan, kita mau berdoa dan berdoa. Udah, sebelum makan dan minum dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kakaknya Bu Ani. Yang Ini cara antri mereka guys. Metode pembiasaan antri yang dilakukan seperti ini. Ya Mbak, lensa. Lensa saya. Ambil cup saya makan nanti tak ya Mbak. Ambil cupnya satu. Ini belajar apa ini? Adik, ini pada mau buat apa ini? Ditanya. Buat apa ini? Apa? Bikin buah pisang. Pisang. Oh iya. Pisang itu manis apa pahit sih? Manis ya. Siapa yang suka pisang? Saya tidak tahu. Halo, ini siapa ini namanya? Aku Arfan. Aku Yafi. Yafi. Terus yang ini siapa? Arfan. Arfan. Mas Yafi, ini bikin apa ini? Bikin huruf S. Bikin huruf S. Coba gimana caranya bikin huruf S? Oh 5. Coba yang ini warna apa ini? Oh kuning. Kalau ini warna apa? Hijau pinker. Ini warna apa? Oh merah. Ini biru. Apa? Oke, ini tadi kan kita udah visitasi ya, Bu Katam ya. Nggih.
kesimpulan Bu Katon dari atau begini dibandingkan dengan ekspektasi penjenengan gimana? Iya. Untuk sekarang kita kan memang penjadwalannya adalah praktek baik di kelas, yaitu kebetulan di RA ini sudah melaksanakan pembelajaran dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak-anak di kelompok A tadi sudah dikelompokkan sesuai dengan karakteristik anak-anak. Kemudian untuk di kelas B saat ini masih melakukan yaitu pelaksanaan proyek, yaitu tentang penanaman buah mangga. Dan pada pertemuan ini baru tahap pengenalan, di mana anak-anak dikenalkan apa itu buah mangga itu ada berapa jenisnya, kemudian bagaimana bentuk buah mangga masing-masing. Ternyata buah mangga itu berbagai macam jenis mangga, ada yang dikategorikan tadi namanya mangga apel, mangga aromanis, dan mereka ternyata ngerti ya. Dan anak-anak sangat luar biasa, bahkan sampai sudah ada yang merasakan, sudah tahu rasanya. Iya. Kalau mangga apel tadi dikatakan rasanya adalah kecut ya, itu asam, sedangkan aromanis memang mangga aromanis itu. Berarti kalau ditinjau dari proses secara kesimpulan Bu Katon, prosesnya hari ini sudah sesuai apa belum? Sesuai, untuk tahapan pengenalan sudah sesuai. Dan tapi nanti perlu disampaikan kembali bagaimana mangga itu bisa menghasilkan buah, proses penanamannya, karena proyeknya adalah proyek penanaman buah mangga seperti itu. Baik Bu Katon, terima kasih Bu Katon. Oke guys, kita di MI Swasta Sultan Agung yang pada kunjungan sebelumnya dulu juga di sini guys. Ya pemirsa, kita sekarang dengan Mas Agung, Mas dosen ini dari UIN ya, UIN Sunan Kalijaga. Mas Agung ini kan salah satu dosen yang mendampingi di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sultan Agung untuk implementasi kurikulum Merdeka. Mas Agung, suka dukanya Mas Agung? Baik, terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka di MIS Sultan Agung, sebenarnya program untuk implementasi kurikulum Merdeka sudah berjalan dengan baik dan lancar. Cuma tadi memang khususnya para guru ini masih mengalami sedikit kesulitan terkait dengan penyusunan modul ajar, Pak. Nah, terlebih lagi ketika ada unsur yang P5, P2RA-nya, khususnya nanti untuk mencantumkan elemen yang pas atau sesuai dengan materi yang disampaikan itu. Oh gitu. Ya, jadi misalkan materi tentang A, ini harus disesuaikan, dicantolkan untuk yang P5-nya ini dia elemennya apa, gitu, elemennya apa. Kemudian belum lagi nanti yang dijelaskan di fase-fasenya, ada fase fondasi sampai fase yang ke E itu. Nah, itu yang untuk yang modul ajar. Jadi masih perlu ada semacam penguatan lagi dalam penyusunan modul ajar kurikulum Merdeka. Kecenderungan orang itu kan sukanya ya di zona nyaman, ya kan. Terus kemudian artinya kan ini kan sesuatu yang baru ya bagi dunia pendidikan ya. Sebenarnya respon guru gimana sebenarnya menurut Mas Agung? Respon guru terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Baik, sebenarnya dengan kurikulum Merdeka itu kan memberikan kemerdekaan bagi guru stakeholder ya, tidak tertutup kemungkinan siswa yang mana justru memiliki porsi besar di sana dengan adanya pembelajaran yang sistemnya berdiferensiasi, melihat berbagai macam karakter peserta didik yang ada, karena kita yakini
bahwasanya peserta didik kita itu luar biasa semuanya, ya luar biasa dari berbagai macam minat bakat minat masing-masing. Tapi yang harus disiapkan guru itu kan berat, Mas. Baik, iya. Maka pertanyaan saya kepada gurunya ini, Iya. kalau anaknya dengan kurikulum ini itu sangat terfasilitasi, heterogenitas anak itu, bisa. tapi kan gurunya abot, Mas. Baik. Gimana tuh? Baik. Dari kami di MIS ini sebenarnya untuk menerapkan yang sifatnya berdiferensiasi, melihat keragaman peserta didik itu tidak saklek, Bapak. Maksudnya Iya. tidak saklek, siswa harus dikelompokkan sesuai dengan hasil dari asesmen awal. Kemudian nanti mereka harus yang memiliki kemampuan awal misalkan ya, itu harus berserta dengan kemampuan awal dikelompokkan sendiri. Tidak, ya bisa seperti itu. Namun yang terpenting di sini adalah bagaimana siswa nanti bisa kita bisa kita ajarkan mereka nyaman dalam proses pembelajaran. Tentunya juga terkait dengan diferensiasi akan tetap kita implementasikan. Ketika harus ada yang namanya asesmen dalam kurikulum Merdeka itu kan diawali dengan asesmen awal. Kecenderungan guru itu harus membuat soal dan sebagainya. Kami tidak. Dengan sangat Kami tidak. Jadi kalau asesmen awal itu kita bisa melihat keragaman siswa dengan fleksibel, misalkan dengan tunjuk tangan lah kita pertanyaan yang wawancara ngobrol seperti sederhana Bapak. Jadi ini nanti tidak sampai memberatkan guru terutama. Evaluasi tindak lanjutnya seperti apa, dan itu nanti harus ditindaklanjuti. Meskipun sudah tidak ada pendampingan, saya berharap betul-betul ditindaklanjuti di semester berikutnya. Semoga di tahun 2004 semester berikutnya masih ada kesinambungan pendampingan, semoga. Dokumen untuk tahapan sudah didokumentasikan ya. Ini ya semua ya. Nah ini untuk Bu di foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami akan melaporkan P52RA yang berada di Min 2 Sleman. Di sini anak-anak menanam berbagai macam jenis sayuran, ada kangkung, kemudian ada terongnya berada di lokasi sebelah sana Pak, di sana. Kemudian ada juga tomat. Ini tomat ada tomatnya. Kemudian ada juga cabai. Kemudian berbagai macam sayuran ada di sebelah sana, berada di lorong sebelah sana. Nih, monggo bisa dilihat. Lembayung, tapi bukan lembayung senja. Ini daun itu bukan yang di depan rumah saya banyak sekali itu loh Pak Ali yang sering untuk membuat minuman. Ini cancau. Bukan. Pertanda Pak Ali sering ke rumahnya. Iya, karena ini ibu yang sering ke rumah saya. Ini yang nanam siswa. Iya, yang menanam siswa. Yang memelihara juga siswa. Oh, ada piket. Ada piketnya periodik, jadi setiap hari Senin, setiap hari Selasa dibagi seperti itu. Kira-kira nilai-nilai apa yang pengen jenengan tanamkan kalau siswa memelihara tanaman seperti ini? Pengennya apa? Nilainya diantaranya satu tanggung jawab, kedisiplinan. Karena kalau tidak disiplin di dalam menyiram, tentu saja tanamannya akan mati. Kemudian nilai kebersamaan juga ada di dalamnya ditumbuhkan, dan juga nilai kepercayaan sama Allah. Dia punya keyakinan ini ditanam, dipelihara, dipelihara dengan penuh hati, dengan penuh perasaan, akan tumbuh subur insya Allah nanti. Jadi guru ini punya catatan ya, siswa yang rajin untuk memelihara tanaman. Nanti kemudian feedbacknya itu disampaikan ke siswa. Iya, siap. Ada catatannya. Kemudian ada juga tindak lanjutnya gitu. Kalau seandainya kemarin ada yang mati, tanamannya mati, itu kita berikan edukasi kepada anak harus bagaimana, apa penyebabnya, kemudian langkah berikutnya kamu harus bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi seperti ini Pak, mudah-mudahan nanti anak-anak akan mendapatkan pengalaman yang lebih mapan lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih, keren, lengkap. Kelas 2 pulangnya jam berapa? Jam 1. Terus, jam 3. Kok lupa salinnya mana? Sudah tadi ya? Tadi sudah salin belum? Sudah kok tadi. Belum. 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 Ada yang belum ya. Ini seneng nggak sekolah sini? Senang. Kenapa kok seneng? Ayo pertanyaannya. Temannya sama belajarnya seru. Belajarnya seru. Oh iya, karena temennya banyak. Terus mainannya banyak nggak mainannya? Nggak ada mainan. Oh nggak ada. Lingkungannya gitu banyak pohon-pohon, seneng nggak? Senang. Itu kok giginya hilang satu, kenapa itu? Kenapa kok hilang satu? Besok tumbuh lagi nggak itu? Nggak tahu. Bisa tanya Bu Guru ya. Bu Guru, gigiku besok tumbuh lagi nggak gitu ya? Karena itu gigi susu, nanti akan tumbuh lagi gigi yang baru. Terima kasih. Ini akan kami sampaikan berkenaan dengan kita mendidik pada anak-anak untuk disiplin dalam kehadiran. Kita gunakan absen seperti ini. Absen ini digunakan untuk anak-anak dipasangkan sesuai dengan nomor kehadirannya. Misalnya Agus itu nomor absennya 7, datang pertama kali. Berarti Agus yang absennya nomor 7 itu memasukkan stik identitas dia di dalam kotak nomor 1, begitu. Kemudian yang kedua, misalnya ada datang namanya Pak Ijo gitu ya. Pak Ijo mengambil identitasnya, kemudian dimasukkan di stik di tempat yang nomor 2. Kemudian yang ketiga ada Zazu datang. Zazu mengambil identitas sendiri, dimasukkan ke dalam tempat yang nomor 3, begitu. Jadi setelah seperti itu
Yang datangnya terakhir yaitu nomor 28, maka dia akan memasukkan ke dalam nomor 28. Terus itu ada penghargaan nggak? Ada Pak penghargaannya, ini akan kita rekap selama 1 minggu sekali, dari hari pertama sampai hari ke-7. Kemudian nanti direkap siapa yang paling rajin dalam kehadirannya akan kita kasih reward. Rewardnya kadang berupa barang, tetapi tidak selamanya barang karena akan mendidik anak untuk terlalu sayang sama barang. Matre ya? Ya akan matre juga. Maka untuk rewardnya kita buat secara bergantian atau istilahnya berbagai macam bentuk. Misalnya hanya cukup dikasih ya. Cukup dikasih jempol atau mungkin cukup dikasih gambar yang lucu, dibikinkan stiker dan lain sebagainya. Begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan akan membawa kepada kebiasaan untuk selalu disiplin, tepat dalam hadir ya, dalam kehadiran setiap harinya. Terima kasih. Nggih.